Shalom. Itu biasanya kalau di IC kita jarang ngomong shalom ya. Tapi kalau gereja lain selalu ngomong shalom gitu. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di ibadah IC di Barat hari ini. Dan ini bagi saudara semua yang nggak pingin liburan kemana-mana. Semua pada hilang, yang lainnya di sini. Ini jujur ya, setiap kali Natalan itu ya, bagi saya sendiri itu terasa seperti satu hal yang kayak akhirnya saya bisa sungguh-sungguh libur gitu loh. Biasanya kalau keluarga mau liburan bersama itu kan enak ya, atau mau istirahat bersama. Biasanya hari Minggu misalnya satu keluarga bisa berkumpul bersama. Ini waktu istirahat kita bersama sebagai satu keluarga ya. Kalau saya nggak bisa seperti begitu. Hari Minggu itu masih kerja, anak saya yang istirahat. Terus mau kumpulnya itu kadang-kadang susah. Jadi waktu liburan seperti ini rasanya akhirnya sungguh-sungguh bisa beristirahat sebagai satu keluarga gitu loh. Saya cuma ingin mengatakan hari Selasa ini kita tidak akan ada ibadah doa pada hari Selasa malam. Tadi mungkin announcement-nya ada ya, tapi karena ini libur. Banyak orang yang nggak ada, ini udah ujung tahun, semua mau istirahat, jadi jangan ikut ibadah doa pada hari Selasa, oke? Kita nggak akan ada di sana. Kalau saudara masuk ke Zoom-nya, ya mungkin cuma saudara aja yang ada di sana. So don't show up. Saya bersyukur bisa membawa firman pada hari ini. Ini ibadah terakhir di tahun 2025. Minggu depan sudah tahun 2026. Pak John sama Pak Sam mengatakan waktu saya dijadwalkan, kan kamu yang mimpin ibadah pertama pada tahun 2025. Jadi yang kamu yang mimpin ibadah yang terakhir juga aja katanya. Jadi hari ini bukan satu seri lagi. Ini cuman khusus untuk hari ini. Judul khotbah hari ini ada memandang ke belakang untuk melangkah ke depan. Kadang-kadang memang kita harus melakukan hal-hal seperti itu. Untuk memandang ke belakang, supaya kita bisa melangkah ke depan dengan tujuan yang lebih jelas lagi, dengan tujuan yang mungkin lebih kita mengerti sebenarnya apa yang Tuhan ingin terjadi dalam kehidupan kita. Dan satu firman yang dari awal tahun kita selalu bicarakan adalah Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Dan ini yang dikatakan firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengerjarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dan ini sebenarnya tema kita untuk 1 tahun ini, 2025, di ICA. Untuk menyelesaikan perlombaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua, pertama masing-masing kita, dan juga untuk semua kita dalam ICA sebagai satu tubuh dalam Kristus. Untuk mencapai tujuannya, dan tujuannya ini seperti yang Paulus katakan di sini, di surat yang dia tulis kepada gereja di Filipi, bahwa tujuannya adalah tujuan surgawi. Dan ini pertanyaan saya untuk kita semua, termasuk saya sendiri. Pada saat ini kita sudah di ujung tahun, apakah kita sudah melewati atau mengikuti perlombaan ini dengan baik? Pastinya perlombaan belum selesai. Kita masih hidup, kita semua masih berada di tempat ini. Tapi apakah jika Tuhan ingin pada saat ini duduk bersama kita, mau ngopi bersama dengan kita, mau ngobrol, dan tanya kepada kita, apa yang sudah kita gapai tahun ini, jawaban kita seperti apa? Apakah perlombaan tahun terakhir ini sudah berbuah? Apakah kita sudah melewati perlombaan yang baik dalam kehidupan kita?
Dan jujur ya, kadang-kadang kalau kita tanyakan hal-hal seperti ini untuk diri kita sendiri, seringkali kita juga bingung jawabnya. Karena daya ingat manusia itu sangat parah. Apa yang kita ingat itu ya, kita nggak bisa ingat jauh-jauh. Kita ingat itu sangat pendek gitu loh. Dan hanya hal-hal yang tertentu. Dan seringkali kita lupa hal-hal yang baik. Yang sudah kita lewati dan kita rasakan. Kenapa kita melupakan hal-hal yang baik ini? Karena masa lalu kita selalu diwarnai dengan perasaan yang sedang kita rasakan pada saat ini. Benar bukan? Atau cuma saya aja? Itu yang saya pikir. Kadang-kadang kita merasakan tantangan-tantangan hari ini. Dan jika kita ditanya pada saat ini, how are you? Bagaimana kabar kamu? Kita seringkali tidak mengatakan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, bahkan 1 minggu lalu. Kita tidak mengatakan, wow Tuhan itu baik, satu minggu lalu ini yang dia lakukan. Kita tidak mengatakan hal itu. Kita ingat apa yang kita rasakan pada saat ini. Dan ketika saat ini kita merasa marah, kita merasa kepahitan, kita merasa capek, itu yang kita katakan. Seringkali itu yang saya lakukan juga. Sebenarnya nggak tahu ya, kenapa kok hal-hal buruk lebih mudah untuk diingati daripada hal-hal yang positif, daripada hal-hal yang baik. Tetapi jika kita sungguh-sungguh bisa mengerti, benar-benar melihat, kita akan bisa melihat bagaimana Tuhan juga telah bergerak. Jadi akhirnya kita bisa mengingati juga apa yang Tuhan sudah lakukan di masa lalu kita. Minggu lalu, bulan lalu, 6 bulan lalu, hal-hal yang baik yang sudah Tuhan berikan. Beberapa waktu ini, kurang dari 2 minggu lalu saya sempat berkumpul dengan satu keluarga di ICA. Kita cuma hangout aja. Anak saya bisa bermain bersama dengan anak mereka. Dan mereka tanya, gimana kabarnya gitu. Terus apa yang saya katakan? Aduh capek. Itu yang saya katakan. Kemarin juga makan bersama dengan satu keluarga lain. Mereka tanya juga, how are you? Aduh capek. Itu yang sering kali kita katakan. Padahal kalau saya melihat ke belakang, sebenarnya banyak hal baik yang Tuhan sudah lakukan. Yang Tuhan sudah berikan kepada saya sendiri. Saya ingat, saya bisa ingat bahwa selama ini Tuhan juga telah memberi bantuan untuk proyek kami, untuk CLC. Benar? Dan saudara juga sudah dipakai Tuhan untuk membantu banyak tentang itu. Rencana CLC sudah disetujui. Kita mengadakan capital campaign supaya kita bisa menggalang dana untuk membangun CLC ini. Kita mengadakan acara Run for CLC yang awalnya kita pikir, aduh ini kok cuma 100 orang lebih yang mendaftar, kita perlu banyak orang. Tiba-tiba di hari H lebih dari 700 orang yang datang mengikuti acara itu. Dan ini satu hal yang menurut saya mustahil, tetapi Tuhan berikan. Bahwa kita sudah mencapai target untuk CLC dalam kurun waktu cuma 1 tahun. Padahal awalnya ketika kita mulai, saya pikir, aduh mungkin ini 3 tahun nggak sampai-sampai. Soalnya dana yang kita ingin kumpulkan sebenarnya banyak sekali. Tapi tidak tahu bagaimana Tuhan bekerja dan saudara semua juga sangat bermurah hati. Akhirnya dalam 1 tahun kita bisa mencapai target itu. Saya melihat pertumbuhan anak-anak di YDP. Ini satu hal yang sungguh-sungguh luar biasa. Karena kalau saya pikir awal tahun ini, apa yang saya pikirkan, bagaimana setiap anak bisa bertumbuh. Dan kemarin waktu bicara sama istri saya juga melihat pertumbuhan anak-anak itu jauh lebih hebat, jauh melampaui apa yang saya pikirkan pada awal tahun ini. Ini kenapa kadang-kadang kita harus melihat ke belakang. Supaya kita bisa melangkah ke depan. Tetapi ketika kita melihat ke belakang, ini yang saya pelajari waktu pertama kali saya hiking, diajak teman.
hiking. Dan sebelumnya diajarin terlebih dahulu. Karena waktu itu dia mengatakan, oh kamu kalau nggak pernah hiking bukan cuman harus berlatih fisik saja, tapi kamu juga harus mengerti sebenarnya cara hiking yang benar itu seperti apa. Karena waktu teman saya mengajak saya hiking, saya itu harus ikut hiking bukan di tempat yang ada jalan tapaknya itu. Dia sengaja mengajak segerombol kami itu ke tempat yang nggak ada jalan tapaknya. Jadi kami diajarin bagaimana membaca peta, setiap orang itu harus membawa kompas gitu-gitu. Dan satu hal yang dia selalu mengatakan, setiap 20-30 langkah, kalian harus berhenti, memandang ke belakang. Dan setelah itu melihat sekitar. Jadi dalam kehidupan rohani kita juga harus bisa melakukan hal yang sama. Setiap berapa langkah kita harus bisa melihat ke belakang, memandang ke atas. Kenapa kita harus memandang ke atas? Atau melihat sekitar kita? Karena ketika kita melihat ke belakang, itu ada satu perspektif. Tetapi itu pun tetap perspektif kita sendiri. Dan ketika kita belajar akhirnya juga bisa memandang ke atas, kita melihat hal itu dengan perspektif Tuhan juga. Karena ketika kita belajar untuk melihat ke atas dan melihat sekeliling kita akan akhirnya memperhatikan detail-detail yang mungkin sebelumnya kita tidak perhatikan. Detail-detail ini adalah hal-hal yang penting. Dan kita harus ingat detail-detail tersebut. Hal-hal yang penting tersebut, yang sebelumnya belum kita perhatikan. Kenapa? Supaya akhirnya saudara bisa pulang kembali dan tidak tersesat. Ini mengajar kita untuk melihat pandangan yang lebih luas. Karena jika kita hanya melihat ke belakang juga, pandangan kita hanya kecil. Ketika kita melihat ke atas dan sekitar, pandangan kita menjadi terbuka. Nah, ini juga yang ditulis oleh Raja Daud ketika dia menulis Mazmur pasal 77 ayat 11 dan 12. Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Dan ini tantangan kita. Untuk supaya kita belajar bagaimana kita bisa melihat mujizat-mujizat ini, keajaiban-keajaiban ini. Semua perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Karena seringkali kita tidak mengerti bagaimana supaya kita bisa memandang ke belakang dengan rasa syukur. Karena kita hanya fokus ke perasaan kita pada saat ini. Supaya kita bisa melihat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Ini yang sudah saya katakan tadi juga. Ada cerita di Perjanjian Lama tentang Yusuf. Mungkin saudara juga mengenal tokoh ini. Yusuf adalah salah satu anak dari 12 bersaudara. Dan ini adalah satu anak yang sungguh-sungguh dikasih oleh ayahnya sendiri, lebih dari saudaranya yang lain. Sampai akhirnya saudaranya semua mereka bersepakatan untuk menjual dia sebagai budak. Dan akhirnya dia dijual sebagai budak, dibawa ke tanah Mesir. Di tanah Mesir dia dipenjara karena kelakuan yang baik, karena sikapnya yang baik juga. Dia diberi promosi ya, tetapi akhirnya juga karena hal yang lain dia dipenjara lagi, dan sampai akhirnya ketika dia diberikan Tuhan suatu keahlian yang untuk bisa menafsir mimpi-mimpi orang, dan dia diminta oleh Firaun untuk menafsir mimpinya. Dan ketika dia sudah menafsir mimpinya dengan benar, Tuhan akhirnya menempatkan dia, Firaun memberikan dia pekerjaan sebagai tangan kanannya, orang terpenting kedua di seluruh Mesir, untuk bisa memimpin bangsa Mesir juga. Dan ini
Kalau kita belajar tentang Yusuf, selalu kita diajari bahwa oh ini adalah seseorang yang patut diteladani. Dia fokus kepada Tuhan, selalu taat dan percaya, tidak pernah goyah, selalu melihat kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Dan dia selalu percaya tanpa gagal. Ini yang kita diajari. Seseorang yang imannya luar biasa, kehidupannya juga luar biasa, ketaanannya juga luar biasa. Sampai kadang-kadang saya berpikir bagaimana kita bisa mengikuti orang seperti ini. Tetapi beberapa tahun lalu ketika saya membaca firman ini lagi, saya harus bertanya kepada diri saya juga, apakah pengertian saya tentang Yusuf selama ini sebenarnya kurang tepat. Kita lihat di Kejadian 41 ayat 50. Ini yang dikatakan firman, sebelum datang ke tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam Dinon. Yusuf memberi nama Manasya kepada anak sulungnya itu sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim. Sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Apakah Yusuf sungguh-sungguh telah melupakan semuanya? Kesusahannya, kesengsaranya, kesukarannya, apa yang dikatakan di sini. Saya juga pikir ketika dia menamakan anak pertamanya Manasya, apakah ketika dia mengatakan ini, Tuhan telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Apakah dia sudah sungguh-sungguh melupakan? Karena saya pikir kalau dia sungguh-sungguh melupakan, kenapa kok dia mengatakan hal ini? Aku sudah lupa tentang bapakku gitu. Tapi kalau dia bisa mengatakan hal itu berarti kan dia masih ingat. Ketika dia mendapatkan anak kedua, dia menamakan Efraim. Dia merasakan kesengsaranya ini, tetapi dia juga sadar Tuhan memberikan dia hal yang baik, ya kan? Tuhan memberikan aku anak dalam negeri kesengsaraanku. Tuhan memberikan aku berkat. Tuhan telah melipat gandakan apa yang selama ini aku punya. Ini yang dia katakan kepada Tuhan. Karena bahasa asli yang mengatakan ini, yang terutama yang anak kedua ini memberikan dia kesuburan, berkat. Ini yang dikatakan sebenarnya. Dan kesuburan seperti ini, sebenarnya kalau kita lihat secara teologi ya, ini hanya bisa datang saat kita belajar untuk melepaskan kepahitan, untuk melepaskan kemarahan, untuk melepaskan negativitas kita. Dan saya percaya ini yang juga Yusuf rasakan. Apakah dia telah melupakan semuanya? Tidak juga. Tetapi pada saat ini dia sudah melihat ke belakang dan memandang ke atas. Dan dia melihat bahwa dengan anak yang pertama Manasya, Tuhan akhirnya juga bisa mengajar dia untuk melepaskan. Tetapi ini juga lebih dari sekedar melepaskan satu hal saja. Ketika kita belajar untuk melepaskan hal yang buruk di masa lalu, karena ini yang saya percaya Yusuf sedang lakukan, dia melepaskan tanpa sungguh-sungguh melupakan. Yang dia lupakan adalah kesengsaraannya. Apa yang terjadi saya percaya dia masih ingat. Tetapi ketika dia melepaskan, satu hal lagi yang terjadi. Dia berserah kepada Tuhan. Ini yang harus kita ingati. Kita harus lepaskan dan kita harus serahkan kepada Tuhan. Ketika saat kita menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan juga akhirnya seperti kita mengizinkan Tuhan ya. Meskipun Tuhan sebenarnya tidak perlu izin kita masing-masing. Tapi ini cara kita untuk membuka hati kita supaya Tuhan bisa bekerja dalam diri kita. Supaya Tuhan bisa bekerja dalam situasi tersebut. Maka itu akhirnya ketika anak keduanya lahir, Efraim, dia bisa mengatakan, Tuhan telah memberkatiku. Yesaya 43 ayat 18 dan 19 mengatakan demikian. Inilah firman-Nya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Terus terang ini yang sering kali saya mempunyai kesulitan
untuk mengerti, untuk mempercayai, dan untuk melakukan. Untuk melupakan hal-hal yang dahulu. Untuk mengerti, menyadari bahwa Tuhan pada saat ini sedang membuat sesuatu yang baru. Bahwa ada satu hal baru yang sedang ditumbuhkan oleh Tuhan. Tetapi jika kita tidak bisa ikhlas, jika saya tidak bisa ikhlas, jika saya tidak bisa berserah dalam rahmat Tuhan, ini yang terjadi, kita tidak akan bisa melihat hal baru yang Tuhan sedang perbuat ini. Yusuf merasakan hal ini. Yusuf akhirnya menyadari hal ini. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena jika Yusuf tidak melalui masa di Kejadian 41 ini, yang ayat-ayat yang barusan kita baca tentang apa yang dia rasakan, tentang kedua anaknya yang lahir ini, dia tidak akan mengatakan hal berikut yang ke saudara-saudaranya yang ada di Kejadian 45. Saya baca cepat. Tetapi sekarang ini yang dia katakan kepada saudaranya ketika akhirnya saudaranya bertemu dengan dia di Mesir dan menyadari, oh ini ternyata Yusuf, dan mereka takut. Dan dia mengatakan, karena saudaranya merasa, wah dia sekarang sudah menjadi orang kuat, orang yang berkuasa, pasti kita dibunuh, pasti dia akan balas dendam. Tapi ini yang dikatakan, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanmu lah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dalam kesengsaraannya, semua yang telah dia rasakan, semua yang dia lalui karena kelakuan, karena perbuatan saudara-saudaranya, dia justru bisa mengatakan hal seperti ini. Bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Tuhan yang mengutus aku ke sini. Saya nggak tahu apakah untuk saya sendiri saya bisa melihat hal seperti itu. Tetapi di sini kita melihat bahwa Yusuf memiliki kesadaran untuk memandang ke depan dan melangkah dengan tujuan. Kembali ke cerita hiking tadi. Kenapa kita harus sering melihat ke belakang dan memandang sekitar seperti yang saya jelaskan supaya kita bisa mengingat situasi di sekitar kita. Saat kita ingat apa yang kita lihat, apa yang kita sudah perhatikan, kemungkinan kita tersesat jadi lebih kecil. Karena kita sudah mengenali jalan yang barusan kita jalani itu, barusan yang kita tempuh ini. Bayangkan kalau kita tersesat. Akhirnya apa yang terjadi? Kita putar terus. Dan seringkali ketika kita memutar, kita akan melewati jalan yang sama berulang kali. Dan ini yang terjadi saat kita tidak memandang kebaikan Tuhan. Dan kita tidak belajar melepaskan. Kita tidak belajar berserah kepada Tuhan. Apakah kita semua sadar? Saat kita memegang erat kekecewaan kita, kepahitan kita, kekesalan, amarah, semuanya itu. Bukankah kita selalu akhirnya menghampiri kepahitan kita tersebut berulang kali? Benar bukan? Kalau hanya itu yang kita pegang erat, kalau kita tidak belajar untuk melepaskan dan berserah kepada Tuhan, akhirnya yang kita ingati adalah hanya kepahitan itu terus. Itu seperti kita tersesat dan muter, melewati jalan yang sama berulang kali. Amsal 4:25 mengatakan, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Dan saat kita belajar melepaskan, kita juga akan belajar melangkah maju dengan tujuan sesuai juga dengan tujuan Tuhan untuk hidup kita masing-masing. Dan ada jalan di depan dan kita tidak akan terus berputar-putar lagi.
Karena kita sudah mengerti, ini jalannya. Kita sudah melihat sekitar kita. Dan kita ingat apa yang kita lalui. Kita ingat juga apa yang Tuhan sudah lakukan. Supaya akhirnya kita melihat hanya jalan yang di depan. Ada cerita saya baca satu ayat lagi ya, Yosua. Pasal 4 ayat 6. Supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Ini yang terjadi. Ketika bangsa Israel maju ke tanah perjanjian, dan waktu itu sudah dipimpin oleh Yosua, karena Musa sudah pensiun. Ketika mereka melewati sungai Yordan, dan mereka tidak mengerti bagaimana mereka bisa melewati sungainya ini, Tuhan memerintah mereka untuk membawa tabut perjanjian Tuhan itu terlebih dahulu. Dan ketika mereka masuk, sungai Yordan itu terpisah. Supaya akhirnya mereka bisa masuk ke tanah perjanjian. Dan saat di tanah perjanjian, Yosua sudah memanggil semua pemimpin bagi semua 12 suku bangsa Israel itu mengambil batu. Dan batunya dibawa, ditaruh di tepi sungai itu untuk menjadi peringatan bagi mereka. Peringatan apa? Peringatan bahwa selama ini Tuhan sudah memimpin seluruh bangsa mereka dari tanah perbudakan di tanah Mesir. Melalui semua hal, semua tantangan yang mereka rasakan di padang gurun. Sampai akhirnya mereka selamat di tanah perjanjian. Dan Yosua ingin mereka semua ingat hal ini. Dan beberapa tahun lalu, saya juga belajar hal yang sama. Waktu itu saya berkumpul dengan keluarga istri saya, dan mertua saya waktu itu memimpin devotion ya, waktu teduh bersama dengan keluarga. Dan dia bertanya hal ini, apakah ada batu-batu yang bisa kamu taruh di sini untuk menjadi peringatan? Dan sungguhan, papa mertua saya itu ya, kalau berpikir itu ya, dia sungguh-sungguh cari batu. Dan dia berikan kepada setiap anggota keluarga. Dan dia menyuruh kami semua satu-satu untuk menulis di batu itu apa yang Tuhan sudah lakukan. Untuk menjadi peringatan. Untuk supaya kita ingat apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita semua di masa lalu. Ini menjadi kesaksian kita. Dan di ujung tahun ini yang akan kita lakukan. Ini yang saya tanyakan kepada saudara semua. Saya nggak ada batu. Soalnya kalau ambil batu untuk semua orang terlalu banyak. Nanti ngangkutnya ke sini juga berat. Jadi ini yang lebih gampang. Ada QR code di atas. Anda bisa bahasa Indonesia memindai, mengklik, nggak tahu. Klik the QR code. Is there a QR code? Mestinya ada. Ada QR code di atas. Dan saya ingin saudara menganggap bahwa QR code ini nggak ada QR code-nya ya. Oke. Oh, itu dia. Saya ingin saudara menganggap QR code ini sebagai batu saudara. Klik QR code ini. Ini akan ada link di mana saudara bisa menulis kesaksian saudara di sini. Oke. Ini menjadi batu peringatan saudara. Batu peringatan bagi kita semua. Untuk bisa ini cara kita refleksi tahun ini. Supaya akhirnya di ujung tahun depan kita tidak merasakan kepahitan yang sama. Kita tidak berulang kali berputar-putar sampai mengikuti jalan yang sama. Kita ada di jalan yang baru. Dan bagi saudara semua, ini ada 3 pertanyaan
yang bisa saudara kalau nggak mau tulis sekarang, saya akan berikan waktu loh, sungguhan untuk saudara bisa tulis ya. Tapi kalau pada saat ini masih belum tahu mau tulis apa, foto QR code ini disimpan. Nanti setelah saudara tahu, waktu pulang mungkin, waktu mau tidur, ingat apa yang Tuhan lakukan, tulis di sini. Ada 3 pertanyaan yang saya ingin saudara bisa jawab di sini. Apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidupku? Itu pertama. Apa yang perlu kulepaskan? Itu yang kedua. Bagaimana Tuhan ingin aku melangkah maju? Itu yang ketiga. Apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidupku? Apa yang perlu kulepaskan? Bagaimana Tuhan ingin aku melangkah maju? Saya undang Ray untuk maju, mainkan musik. Saya tadi katakan, saya akan memberikan waktu bagi saudara semua untuk melakukan hal ini. Sungguhan, Ray akan main musik. Saya akan doa sejenak saja. Dan saya ingin saudara semua berpikir tentang hal ini. Dan jika bisa, saat ini juga, mungkin cuma 2 menit, 3 menit, saya beri saudara waktu untuk menulis hal ini. Jawaban untuk 3 pertanyaan ini. Nah, mungkin bagi saudara di sini, ada yang pertama kali ditanyakan hal seperti ini. Nah, mungkin saudara bingung. Mungkin selama ini tidak pernah ada orang yang bertanya hal-hal seperti ini. Apa yang telah Tuhan lakukan? Apa yang perlu aku lepaskan? Bagaimana Tuhan ingin aku melangkah maju? Ini bukan hal yang saya ingin saudara lakukan. Ini hal yang Tuhan ingin saudara lakukan. Ini karena Tuhan ingin saudara bisa melihat ke belakang saat ini juga. Dan meskipun selama ini mungkin saudara merasa bahwa Tuhan itu jauh. Atau saudara merasakan aku gak pernah ikut Tuhan. Saya ingin saudara melihat ke belakang karena Tuhan ingin menunjukkan kepada saudara masing-masing bahwa selama ini sejauh apapun saudara rasakan saudara jauh dari Tuhan, selama ini Tuhan selalu menyertai saudara. Bahwa selama ini Tuhan tidak pernah jauh. Bahwa selama ini Tuhan selalu berada di sisi saudara. Menunggu. Menopang. Dan menunggu saatnya di mana saudara akhirnya mendengar bisikan Tuhan juga. Beberapa minggu terakhir kita belajar Immanuel, Tuhan beserta kita. Bukan hanya secara roh yang tidak bisa kita lihat, tetapi secara fisik Tuhan sudah turun ke bumi. Kristus datang untuk bersama kita. Dan karena Kristus sudah datang, Roh Kudus pun akhirnya juga datang dan selama ini bersama kita. Dan Dia tidak pernah melepaskan saudara. Ambil waktu sejenak. Karena waktu sudah hampir habis, mungkin saya undang saudara untuk
Mungkin bisa lanjutkan apa yang saudara tulis, testimoni saudara, kesaksian saudara, untuk nanti mungkin setelah pulang. Pada saat ini kita akan mengambil bagian dari perjamuan kudus bersama-sama. Saudara yang belum ambil, the communion elements are back there, di belakang. Nah, mungkin ini waktu yang tepat juga untuk mengambil bagian dari perjamuan kudus, dalam perjamuan kudus. Saya berusaha meminta saudara untuk menulis kesaksian saudara. Dan sebenarnya ini salah satu cara bagaimana iblis dikalahkan dalam kehidupan kita. Dan iblislah yang menutupi mata kita supaya akhirnya kita tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan bagaimana iblis dikalahkan? Wahyu 12 mengatakan bahwa iblis dikalahkan dengan dengan darah anak domba dan dengan kesaksian kita sebagai umatnya. Saudara sudah menulis kesaksian saudara, atau paling enggak memikir kesaksian saudara. Nanti jangan lupa ditulis loh ya. Nah, waktu kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, kita juga meminum darah anak domba. Secara simbolis ya. Tetapi apa yang terjadi dengan ketika darah anak domba ini tercurah? Dosa kita akhirnya disingkirkan. Dan kita semua ini seperti dicuci. Supaya akhirnya, seperti kata firman, kita menjadi putih, bersih, cemerlang, tanpa cacat. Dan ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus ketika dia membagikan perjamuan kudus ini di 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara sudah ambil roti ini, saya undang saudara untuk bangkit bersama. Bagi saudara yang mungkin masih belum merasa ini waktu yang tepat untuk makan roti ini. Roti ini kita makan dan anggur ini kita minum dengan sukarela, dengan sukacita. Saat kita sudah percaya kepada Tuhan dan kita mengatakan, Tuhan, aku berikan kehidupanku kepadamu. Jika saudara masih belum siap, gak apa-apa. Bisa tunggu. Tapi saat ini, ketika kita makan roti ini bersama-sama, mari kita ingat bahwa tubuh Tuhan, tubuh Kristus telah dipecah-pecah untuk kita, supaya akhirnya tubuh kita juga bisa dipulihkan kembali kepada Bapa di surga. Mari kita makan roti ini bersama. Ayat 25 mengatakan demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Inilah darahmu Tuhan yang telah tercurah. Kau telah mengorbankan dirimu Tuhan, supaya kami umatmu bisa menjadi selamat. Kami ciptaanmu bisa kembali ke dalam pangkuanmu. Terima kasih Tuhan, karena dengan pengorbananmu ini Engkau telah memikul semua beban kami. Dan izinkan kami Tuhan, saat darahmu tercurah juga, supaya kami bisa melihat ke belakang, memandang ke atas, dan belajar untuk melepaskan segalanya dan berserah kepadamu. Supaya akhirnya kami masing-masing bisa melangkah ke depan dengan tujuan yang telah Engkau berikan kepada kami masing-masing. Mari kita minum bersama. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Ajar kami Tuhan sekali lagi untuk bisa melihat ke belakang, tetapi tidak hanya berfokus kepada hal-hal yang buruk, tetapi sungguh-sungguh memperhatikan apa yang telah terjadi di masa lalu. Supaya akhirnya ketika kita memandang ke atas, melihat ke sekitar kami Tuhan,
kami bisa menyadari bahwa selama ini Engkau masih dan sedang dan telah bekerja dalam kehidupan kami masing-masing. Memberikan hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa. Biarlah kami mengingat hal-hal tersebut Tuhan, bukan hanya hal-hal yang buruk. Supaya di tahun ke depan ini, kami bisa terus memberi kesaksian atas kebaikan-Mu, atas kemurahan hati-Mu. Dan dengan ini, kami bisa mengalahkan iblis. Supaya jalan kami di masa depan, di tahun yang depan ini Tuhan, lebih cemerlang lagi. Bukan karena kebaikan kami, tetapi karena kebaikan-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Berkati umat-Mu pada saat ini Tuhan. Kiranya Bapa di surga selalu memandang kami dengan kasih. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu berjalan bersama kami, menyertai kami di setiap saat. Dan kiranya Roh Kudus selalu memberikan kami kekuatan untuk bisa terus maju, melangkah ke depan sesuai kehendak-Mu dan mengikuti tujuan-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Happy Sunday semuanya. Jangan lupa untuk tetap nanti kalau masih belum sempat tulis kesaksian saudara. Dan saya percaya tahun depan Tuhan akan selalu memberkati umatnya semua. God bless everybody.